Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Pada tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui pengertian cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, serta mengetahui dalil-dalil cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, serta mengetahui keutamaan dari cinta kepada Allah dan Rasul. Metode pembelajaran kali ini menggunakan metode secara langsung karena guru berperan sebagai penyampai informasi. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah. Strateginya yaitu tentang strategi ekspositori. Media yang digunakan laptop, papan tulis, dan lain-lain. Evaluasi, pembahasan, sikap, dan pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita melakukan absen terlebih dahulu. Revika Dwi Lestari, Hadir, Bu. Indah, hadir, Bu. Pada pembahasan kali ini yaitu tentang cinta kepada Allah dan Rasul. Pengertian dari cinta. Cinta adalah rasa sayang, empati, keinginan untuk memiliki dan dimiliki yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lubuk hati manusia. Rasa cinta kepada Allah, baik cinta kepada lawan jenis atau kekasih hati, cinta istri kepada suami atau sebaliknya, rasa cinta adik kepada kakaknya atau sebaliknya, cinta kepada sanak saudara, kepada sesama manusia, cinta kepada hewan atau fauna, bahkan kepada alam tumbuhan-tumbuhan atau flora. Cinta disebut juga mahabbah. Cinta merupakan salah satu kecenderungan yang akan membentuk nafsiyah seseorang. Cinta kepada Allah dan Rasulnya merupakan jenis kecintaan yang terikat dengan pemahaman syar'i yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menunaikan hal-hal yang wajib secara sempurna berarti ia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang masih menambah dengan amalan-amalan sunnah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi dikatakan, "Dan tidaklah seseorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Bila ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya, dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, aku pun pasti akan melindunginya." Fitrah manusia adalah mencintai dan dicintai. Manusia akan merasakan nikmat mencintai kekasihnya, orang tuanya, orang sekitarnya, dan sesamanya. Manusia mencintai orang tua karena keduanya telah melahirkan, mendidik, dan membesarkannya. Manusia mencintai lawan jenis karena wajah, fisik, kekayaan, keturunan, pendidikan, ataupun karena nafsu. Namun, rasa cinta itu sesungguhnya hal itu tak akan pernah terjadi kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Sabda Rasulullah dari Anas, Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 hal, barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cinta kepada sesama manusia. Harta benda dan alam semesta ini sifatnya fana,
sewaktu-waktu Allah bisa mengambilnya dari genggaman manusia. Bila Allah ingin mencabut nyawa orang yang kita cintai, tidak ada manusia yang bisa menghalanginya. Diingatkan oleh Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang beriman, rasa cinta kepada anak, istri, suami, harta benda, dan alam semesta ini tidaklah boleh melebihi kecintaan kepada Sang Khalik yang Maha Pencipta. Ciri utama orang beriman adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasa cinta itu harus dibuktikan dengan keteguhan iman dan ketabahan serta keikhlasan dalam menjalani segala ujian. Cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan ketekunan melakukan ibadah, kerelaan berkorban, harta benda, bahkan kalau perlu jiwa. Makin tinggi rasa cinta kepada Allah, maka berat pula ujiannya, terutama ujian dalam bentuk godaan tahta, harta, dan wanita. Para nabi Allah saja harus menjalani berbagai ujian untuk membuktikan cinta mereka kepada Allah. Nabi Ayub alaihi salam misalnya, bertahun-tahun diberikan penyakit yang tak bisa diobati. Nabi Nuh alaihi salam diberikan cobaan dengan keingkaran anak, istri, dan umatnya sampai Allah mendatangkan banjir besar. Nabi Yunus diuji 40 hari tinggal di dalam perut ikan hiu. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam yang diberi ujian menghadapi kezaliman Fir'aun dan pengkhianatan dari umatnya. Nabi Yusuf alaihi salam diuji dengan godaan kecantikan Siti Zulaikha. Bila seseorang sudah sempurna kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah, disitulah manusia akan merasakan manisnya iman. Di saat itulah orang-orang beriman tidak lagi menjadi hubu dunia atau mencintai dunia melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang ekstrim diperlihatkan oleh para sufi yang hidup mereka hanya untuk memuja dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabaikan duniawi. Robiah Al-Dawiyah contohnya, karena cintanya kepada Allah tidak mau berbagi, beliau tidak mau menikah, tidak punya anak, dan menolak godaan harta benda. Seluruh hidupnya hanya digunakan untuk beribadah, zikir, bertasbih, dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 3 perkara yang menjadikan seseorang dapat merasakan manisnya iman antara lain: mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada selain keduanya. Selanjutnya, mencintai dan membenci seseorang tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, membenci melakukan kekufuran setelah dirinya beriman. Seseorang yang mencintai Allah, maka dia selalu ingat kepadanya, kapanpun dan dimanapun, baik ketika sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, atau ketika sedang melakukan apapun. Mencintai Allah haruslah diwujudkan dengan iman yang tinggi, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan melaksanakan secara murni dan konsekuen semua rukun iman, rukun Islam, dan seluruh syariat Islam. Betapa nikmatnya mencintai Tuhan yang Maha Hidup, yang telah menghidupkan, maka kecintaan kepada Allah sudah seharusnya menjadi cinta yang paling utama daripada kecintaan kepada duniawi. Cinta kepada Allah merupakan keabadian, tidak hanya ketika manusia hidup di muka bumi, bahkan sampai mereka meninggal dunia, sampai ke yaumul masyar atau alam keabadian. Seseorang yang mencintai Tuhannya, maka hatinya hanya diisi oleh semua nama-nama Tuhan yang indah, sehingga tidak ada tempat di hatinya untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang lebih utama baginya selain selalu mengingatnya, mengagungkannya, dan mencari keridhoannya. Manusia beriman, hari-hari hidupnya akan diisi dengan zikir, tahlil, dan tahmid memuji Allah. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW
adalah memanifestasi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang membawa dan menyebarkan wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia. Rasulullah adalah hamba yang paling disayangi Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang beriman berkewajiban pula menyayangi apa yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah tidaklah sekedar ucapan, tetapi harus diwujudkan dengan melaksanakan semua ajaran dan contoh teladan yang telah diberikan Rasulullah. Nabi Muhammad diutus Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka mereka harus memiliki akhlakul karimah yang sesuai dengan akhlak Rasul. Wujud nyata kecintaan kepada Rasulullah terlihat dari pelaksanaan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kecintaan kepada Rasulullah juga diwujudkan dengan selalu mengingat nama beliau, mengucap sholawat dan mendoakan beliau. Yang selanjutnya yaitu keutamaan cinta kepada Rasulullah bagi umat muslim. Hikmah dan keutamaan yang bisa kita ambil dari rasa cinta kita terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang pertama yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik bagi umatnya. Mereka yang meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik ucapan maupun perbuatan, beliau adalah orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus yang pada akhirnya akan membawa mereka menuju kemuliaan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang beliau cintai. Suatu ungkapan yang menyatakan bahwa bukankah pecinta akan melakukan hal-hal yang disukai oleh yang dicintai. Jadi, dengan mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kita akan terbawa untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh beliau. Dan itu artinya bahwa kita akan berjalan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh, maka beliau akan membalas dengan cintanya pula. Yang ketiga yaitu mereka yang mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan senantiasa bersama beliau. Ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Kapankah hari kiamat datang? Nabi pun menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang itu menjawab, wahai Rasulullah, aku belum mempersiapkan sholat dan puasa yang banyak. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, seseorang di hari kiamat akan bersama orang yang dicintainya, dan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Anas pun berkata, kami tidak lebih bahagia daripada mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Anas pun berkata, aku mencintai Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar, maka aku berharap akan bisa bersama mereka di hari kiamat. Dengan cintaku ini kepada mereka, meskipun aku sendiri belum bisa beramal sebanyak amalan mereka. Yang keempat yaitu dengan tulus mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal. Barang siapa melaksanakan ketiga-tiganya, maka ia akan merasakan kelezatan iman. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lain. Orang yang mencintai orang lain hanya kepada Allah, dan orang yang membenci untuk kembali ke kafiran sebagaimana benci
untuk masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir yaitu dengan cinta Rasulullah SAW akan dapat membawa seseorang menuju pada kesempurnaan iman, sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis. Demi Allah, salah seorang dari kalian tidak akan dianggap beriman hingga diriku lebih dia cintai daripada orang tua, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Mereka yang mencintai Rasulullah SAW adalah orang yang berpegang teguh serta selalu bersemangat dalam hidupnya serta mengamalkan ajaran-ajaran beliau, yaitu dengan mengamalkan sunnah beliau, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangkannya, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan, serta senantiasa mendahulukan hal-hal tersebut daripada hanya mengikuti hawa nafsu. Baik, materi yang telah Ibu sampaikan, mungkin kita dapat mengevaluasi pembelajaran kali ini dengan melakukan tanya jawab kepada Ibu. Kan tadi sudah menjelaskan tentang ciri utama orang beriman. Nah, orang beriman itu makin tinggi rasa cinta kepada Allah, maka makin berat pula ujiannya, terutama ujian dalam bentuk godaan, tahta, harta, dan wanita. Nah, contoh ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub itu berupa apa? Ibu, Allah menguji Nabi Ayub dengan penyakit kulit. Beliau menderita sakit tersebut selama kurang lebih 7 tahun. Ya, baik, seperti itu. Iya, benar seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.